Bab 9-11. Air mata seorang istri. Mia akan mengintai rumah kakaknya dari jauh, namun ia bingung saat melihat kerumunan orang yang berada di depan rumah kakak perempuannya. Ada apa di rumah itu, kenapa ramai sekali? Batin Mia. Karena merasa sangat penasaran, Mia pun menghampiri rumah kakaknya. Terdengar bisik-bisik tetangga yang merasa sangat kasihan, dan ada juga yang mencemooh kakaknya. Kata-kata itu masuk di telinga Mia. Ia merasa sangat geram. Dengan cepat ia pun masuk ke rumah kakaknya, tak menghiraukan perkataan para biang gosip itu. Kak Mila, di mana kamu?" teriak Mia menyusuri rumah kakaknya. "Nyonya, bangunlah, sadarlah Nyonya." Sayup-sayup Mia mendengar suara yang begitu asing di telinganya. "Nyonya? Sejak kapan kakak menjadi Nyonya?" Mia terkekeh geli. Ia pun langsung bergegas menghampiri asal suara itu. Dan betapa terkejutnya Mia saat melihat ruangan itu nampak berantakan dengan darah di sekujur tubuh kakaknya yang kini tergeletak di lantai. "Kakak!" teriak Mia begitu histeris sambil berlari menghampiri Mila. "Kak, apa yang terjadi padamu, kenapa bisa seperti ini?" tanya Mia sambil memeluk kakaknya yang sudah tak sadarkan diri. "Sebaiknya kita harus segera membawa Nyonya Mila ke rumah sakit," ucap Bu Inah menyadarkan Mia. Mia masih begitu syok dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia pun mulai memanggil ambulans untuk membawa kakaknya ke rumah sakit agar segera ditangani. Setelah 15 menit kemudian ambulans pun tiba tepat di halaman rumah itu. "Kakak, bertahanlah," ucap Mia sambil menggenggam erat tangan kakaknya. "Nona, apa saya boleh ikut?" tanya Bu Inah karena sedikit cemas melihat kondisi Mila yang begitu memprihatinkan. Mia hanya mengangguk mengiyakan keinginan Bu Inah. Dengan cepat mereka pun membawa Mila ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai di tempat tujuan, Mila langsung dilarikan ke UGD. Semoga saja tidak terjadi hal yang serius pada kakak, doa Mia dalam hati. Ini pasti perbuatan pria bajingan itu, lihat saja akan kupatahkan tulangmu, jika sampai terjadi sesuatu hal yang buruk pada Kak Mila. Mia mulai mengepalkan tangannya. Lalu Mia melirik pada wanita parubaya yang sejak tadi menundukkan kepalanya. "Bu, permisi, apa ibu mengenal Kak Mila?" tanya Mia dengan sopan. Bu Inah langsung menatap ke arah Mia yang berada di sampingnya. Saat pandangan mata mereka bertemu, Mia sangat terkejut, hampir terjatuh jika tangannya tak berpegangan pada sisi kursi. "Ibu." Mia bergumam lirih namun masih dapat didengar oleh Bu Inah. "Maaf Nona jika saya membuat Anda terkejut," sahut Bu Inah merasa sangat bersalah. "Tidak apa-apa Bu," jawab Mia terbata-bata. "Saya Bu Inah, pembantu baru di rumah Tuan Hendra, tapi sepertinya saya tidak akan meneruskan pekerjaan saya kembali di rumah itu," ucap Bu Inah menjelaskan. "Kenapa?" tanya Mia sedikit penasaran. "Saya takut non Tuan Hendra sangat mengerikan, apalagi istri keduanya," jujur Bu Inah. "Memangnya kenapa Bu? Tolong jelaskan apa yang sudah terjadi di rumah itu." Mia mulai menggali informasi pada Bu Inah. Dengan sangat lancar Bu Inah pun menceritakan tentang asal mula pertikaian terjadi di rumah itu. Dari kelicikan Diana hingga berujung Mila sampai di rumah sakit saat ini. Bu Inah menceritakan semuanya dengan derayan air mata yang menetes di pipinya. Karena sama seperti Mila, Bu Inah pun dibuang oleh suaminya karena tidak bisa memberikan keturunan. Jadi Bu Inah sangat tahu bagaimana rasanya menjadi Mila. "Dasar pria iblis, ingin sekali aku jadikan kau makanan buaya Hendra," geram Mia dengan penuh emosi. "Sudah cukup lama kakakku bersabar menghadapi keluarganya, kini kakak harus menanggung akibat dari keserakahan istri keduanya. Ingin sekali aku menenggelamkan pelakor itu." Mia pun segera meninggalkan Bu Inah dari tempat itu, namun langkahnya terhenti saat melihat ruangan kakaknya terbuka menampakkan wanita berjas putih dengan raut wajah yang tak bisa ditebak. "Di mana suami pasien?" tanya dokter itu tanpa basa-basi. "Bagaimana keadaan kakak saya, Dok?"
Tanya Mia tak menjawab pertanyaan sang dokter. Itu sebabnya saya mencari suami pasien. Saya adiknya dok. Dokter tidak perlu mencari suaminya karena suaminya sudah tidak peduli lagi dengan nyawa istrinya sendiri, ucap Mia sarkas membuat dokter itu diam tak bisa berkata apapun lagi. Dokter itu pun menghela nafas panjang. Ibu Mila mengalami pendarahan hebat karena ini adalah kehamilan semester awal, bayinya tidak bisa diselamatkan. Jadi kami hanya meminta tanda tangan suaminya untuk melakukan tindakan selanjutnya, ucap sang dokter menjelaskan. Mia mengerutkan keningnya mendengar penjelasan dokter itu. Maksud dokter kakak saya hamil lalu sekarang keguguran begitu? Tanya Mia sedikit tak mengerti dengan apa yang dokter itu katakan. Betul sekali. Apa dokter yakin? Tanya Mia memastikan bahwa ia tidak salah mendengarnya. Dokter itu pun sedikit tak mengerti dengan pertanyaan yang dilontarkan gadis remaja yang ada di hadapannya itu. Hasil pemeriksaan kami memang Bu Mila sedang mengandung, mungkin baru berumur beberapa minggu. Kami masih belum bisa memastikan karena janin masih terlalu kecil, dokter itu pun menjelaskan secara detail pada Mia. Mia hanya mengangguk mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh sang dokter. Di mana saya harus tanda tangan dok? Tanya Mia. Di sini. Dokter pun menyodorkan berkas ke hadapan Mia dan dengan cepat Mia pun langsung menandatangani berkas itu dan memberikan kembali pada sang dokter. Dok, tolong jangan pernah memberitahu semua ini pada kakak saya. Karena saya hanya ingin menjaga perasaan beliau karena ini adalah kehamilan pertamanya setelah 11 tahun pernikahan mereka. Saya tidak ingin kakak syok saat mendengar hal ini sekarang. Ucap Mia dengan raut wajah sedihnya. Baik, saya permisi dulu. Tunggu dok, boleh nanti saya minta laporan tentang kehamilan kakak saya, hanya untuk bukti pada suaminya saja dok bahwa Kak Mila juga bisa hamil. Pinta Mia dengan sedikit ragu-ragu. Tentu saja nanti saya akan memberikannya padamu. Ucap dokter itu sambil tersenyum pada Mia. Mia bernafas lega saat mendengar perkataan dokter itu sebelum pergi meninggalkan Mia yang masih berdiri di sana. Jadi kakakku bisa hamil, kakak tidak mandul seperti yang orang-orang katakan padanya. Kemudian Mia pun mengusap air matanya yang mengalir begitu saja. Kau akan menyesal Hendra, karena kau sudah membunuh anakmu sendiri yang bahkan sebelum ibunya belum tahu tentang keberadaan bayi kalian yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Mia pun mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Hendra saat ini. Mia memilih duduk kembali menunggu dokter selesai merawat kakaknya yang masih berada di ruang UGD. Bab 10. Brak, brak, brak. Suara benda berjatuhan di ruangan CEO. Para pengawal yang berjaga di luar ruangan langsung berlari masuk ke dalam ruangan itu dengan raut wajah cemasnya. Tuan kecil, jangan lakukan itu, saya mohon. Tuan muda pasti akan marah nanti. Mohon. Sang manajer yang juga ikut masuk ke ruangan bosnya dan menangkap laptop yang dilemparkan oleh Kenzo. Namun Kenzo tak mengindahkan peringatan yang diucapkan oleh sang manajer itu. Ia terus membuang barang-barang yang berada di meja kerja dedinya. Tuan kecil, ayo turunlah, kau bisa jatuh dan terluka nanti. Mohon. Manajer itu berusaha meluluhkan hati Kenzo. Namun Kenzo tak mau mendengarnya. Ia bersedekap dada sambil mencebikan bibirnya menatap tajam ke arah sang manajer. Iblis kecil ini memang sangat menggemaskan tapi juga menyebalkan. Gumam sang manajer dalam hatinya. Ada apa ini? Tanya seorang pria tampan dengan tubuh tegapnya, datang memasuki ruangan yang kini terlihat sangat kacau dan berantakan. Lalu ia melihat ke arah putra kecilnya menatapnya dengan tatapan mata tajam membuat Kenzo menundukkan kepalanya. Ini yang sudah kesekian kalinya Kenzo menghancurkan ruang kerja sang dedi. Kenzo, tatap mataku saat aku berbicara denganku. Tegas pria itu dengan nada dinginnya. Pria itu menatap wajah Kenzo dengan tangannya yang dimasukkan ke dalam kantong celananya. Dia adalah Ravindra Adiaksa, seorang CEO muda tampan dengan satu anak yang ia besarkan sendirian.
Ravindra menghela nafas panjang menatap wajah putra semata wayangnya. Bereskan semua kekacauan ini. Perintahnya pada Juna asisten pribadinya. Baik Tuan. Juna pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk membereskan ruangan itu dan mengganti semua barang yang rusak dengan yang baru. Sedangkan Kenzo masih dengan mode diamnya, ia masih sangat kesal pada sang Dedi yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah ada waktu untuk bermain dengannya. Kenzo, ini adalah kesekian kalinya kau melakukan kesalahan. Dan ini adalah peringatan terakhir untukmu. Jika kau melakukan hal semacam ini lagi maka aku tidak akan segan-segan untuk mengirimmu ke luar negeri. Ancam Ravindra pada putra kecilnya. Kenzo yang mendengar ancaman Ravin hanya diam dan mengeratkan giginya dan menatap Ravindra dengan penuh kemarahan. Juna, kemana asisten baru itu, apakah dia sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Tanya Ravindra pada asisten pribadinya. Sepertinya begitu Tuan. Sudah 26 pengasuh, sekaligus asisten pribadi untuk Kenzo yang sudah pergi begitu saja, meninggalkan tempat kerjanya tanpa mengatakan hal apapun. Itulah yang membuat Ravindra merasa sangat kesal dan frustasi dengan tindakan yang dilakukan oleh putra kecilnya. Kenzo, sebenarnya apa maumu? Tanya Ravin sambil terus meredam emosinya. Mommy. Jawab Kenzo dengan cepat. Sudah cukup Kenz, jangan bertingkah seperti anak kecil. Bentak Ravindra pada putranya. Membuat Kenzo langsung lari ketakutan. Mommy. Mommy. Teriak Kenzo sambil terus berlari meninggalkan ruangan dadinya. Kenzo, tunggu, mau kemana kau? Ravindra langsung bergegas mengejar Kenzo diikuti para pengawal yang ada di sana. Kenzo, kembalilah. Ravin sedikit berteriak memanggil putranya. Di tempat lain Mila baru membuka matanya setelah 2 hari ia tak sadarkan diri. Kak, syukurlah kau sudah bangun. Ucap Mia sambil memeluk tubuh kakaknya dengan sangat erat. Memangnya aku kenapa? Tanya Mila sedikit terkekeh melihat ekspresi adiknya. Mila sedikit mengangkat tubuhnya agar ia bisa duduk bersandar, namun perutnya terasa sangat sakit saat ia menggerakkan tubuhnya sendiri. Au! Kenapa perutku sakit sekali? Gumam Mila lirih. Kak, apa kau baik-baik saja? Tanya Mia dengan raut wajah cemasnya. Mila tersenyum pada adiknya. Kakak tidak apa-apa dek, ucap Mila menyembunyikan rasa sakit itu dari adiknya. Mila tidak ingin jika adiknya khawatir dengan keadaannya saat ini. Apa kau yakin kak? Tanya Mia menelisik wajah kakaknya. Kamu nggak usah khawatir dek, kakak baik-baik saja, tolong ambilkan minum, tenggorokan kakak rasanya kering sekali. Mila pun mulai mengalihkan perhatian adiknya. Dengan cepat Mia pun mengambilkan air mineral yang ada di atas nakas dan memberikannya kepada Mila. Aku tahu kak, perutmu pasti masih terasa sakit setelah keguguran itu. Tapi mungkin rasa sakit itu tidak seberapa jika dibandingkan rasa sakit di hatimu, setelah kau tahu kebenaran yang terjadi padamu saat ini. Batin Mia. Aku pasti akan memberitahumu saat waktunya nanti kak. Aku janji. Dek, kenapa melamun? Tanya Mila sambil melambai-lambaikan tangannya di depan wajah sang adik. Aku lapar kak, kau tunggu sebentar ya, aku mau cari makanan dulu. Mia pun mulai beralasan pada kakaknya untuk pergi keluar dari ruangan itu, agar kakaknya tidak curiga saat ini dirinya tengah bersedih. Jangan lama-lama, ucap Mila yang sedikit berteriak dan memegangi perutnya yang terasa sakit. Kenapa dengan perutku ini kenapa sakit sekali? Gumam Mila sambil meringis menahan rasa sakit yang menyiksa dirinya. Dengan perlahan ia akan turun dari berangkar pasien untuk pergi ke kamar mandi. Namun ia urungkan saat mendengar suara pintu yang terbuka, dan menampakkan pria yang membuatnya berakhir di rumah sakit saat ini. Hendra datang bersama dengan wanita yang bergelayut manja di sampingnya. Mila hanya menatap wajah suaminya yang sudah menyisakan trauma mendalam di dalam dirinya.
Pria yang dulu begitu sangat Mila cintai dan begitu ia banggakan. Kini telah menghancurkan cinta dan kepercayaan dalam hidup Mila dalam sekejap mata, sampai tak tersisa sedikit pun. Hanya menyisakan rasa sakit yang begitu dalam di dalam hatinya kini. "Ada apa kau datang kemari?" tanya Mila dengan nada dinginnya, tanpa menatap pada pria yang sudah 11 tahun hidup bersama dengannya. Hendra tersenyum sinis melihat istri pertamanya. Tak merasa kasihan ataupun merasa bersalah dengan apa yang sudah ia lakukan pada Mila beberapa hari yang lalu. "Mungkin ibuku benar. Kau adalah nasib buruk untukku, maka dari itu mari kita bercerai." Hendra langsung menyodorkan sebuah kertas beserta pulpen ke hadapan Mila. Mila menatap ke arah kertas yang kini berada di hadapannya, perlahan ia mengambil dan membaca isi di dalamnya. Mila tersenyum sinis dan langsung membubuhkan tanda tangan di atas kertas tersebut lalu menyimpan kembali ke tempat saat ia mengambilnya. Dengan cepat Hendra langsung mengambil kertas tersebut, dan berlalu pergi meninggalkan Mila tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. "Hanya sebatas itukah cintamu untukku, Mas? 11 tahun kita hidup bersama, melewati semua suka dan duka bersama, membangun rumah impian kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun nyatanya kaulah yang menduakan cinta kita, mengkhianatiku dan meninggalkanku begitu saja, bahkan kau mengatakan bahwa aku adalah nasib buruk untukmu." Air mata Mila pun luruh begitu saja setelah kepergian Hendra yang lebih memilih istri keduanya. Dibandingkan dengan Mila yang sudah menemaninya selama 11 tahun lamanya. Bab 11. Mia menatap kakaknya dari kejauhan. Ia tak ingin mengganggu kakaknya saat ini. Mia tahu Mila butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Ia pun lebih memilih untuk diam membiarkan kakaknya menangis sendirian di ruangan itu. Bukan Mia tak ingin menenangkan hati kakaknya saat ini. Namun ia hanya menjaga perasaan Mila agar ia tidak khawatir jika Mia akan berbuat nekat untuk mendatangi kakak iparnya. "Menangislah Kak, tapi ini untuk yang terakhir kalinya kau menangisi pecundang itu. Setelah hari ini hanya akan ada kebahagiaan yang akan selalu menyertai kita," gumam Mia lirih sambil mengusap air matanya yang ikut menetes. Setelah 1 jam lamanya Mia menunggu, akhirnya Mila pun tertidur pulas karena kelelahan. Dan saat itulah Mia masuk ke ruangan kakak menatap wajah sembab kakaknya. "Kau adalah keluarga satu-satunya yang ku miliki di dunia ini, Kak. Karena itulah aku tidak suka jika ada seseorang yang menyakitimu, karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga," ucap Mia lirih lalu ia pun menyelimuti tubuh kakaknya. Mia duduk di samping Mila memikirkan bagaimana jika suatu hari nanti Mila tahu bahwa ia telah kehilangan bayi yang belum ia ketahui keberadaannya sama sekali. Apakah aku harus menyembunyikan hal ini untuk selamanya demi menjaga perasaan kakak? Tapi bagaimana bisa begitu? Itu artinya sama saja aku membiarkan bajingan itu bebas begitu saja, setelah melakukan dosa yang sudah dibuatnya. Mia merasa sangat dilema dengan semua yang telah terjadi saat ini. Mia menghela nafas panjang dan mengusap wajahnya dengan kasar. Diana tersenyum lega saat melihat surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Mila. Ia tersenyum penuh kemenangan saat melihat beberapa poin yang tertulis di lembaran lain yang sudah ditandatangani oleh Mila juga. "Kau memang sangat bodoh, Mila." Diana tersenyum penuh kemenangan melihat beberapa poin yang Diana usulkan pada Hendra juga tertera di sana. Dalam poin itu Hendra menceraikan Mila tanpa mendapatkan apapun dari harta yang Hendra miliki saat ini. Karena belum ada anak di antara mereka dan rumah itu kini sudah menjadi hak milik Diana dan juga bayi yang ada dalam kandungannya sebagai hadiah 7 bulan kehamilan Diana. 1 lalat sudah terhempas, tinggal menghempaskan lalat-lalat yang lain. "Lihat saja Hendra, aku akan membuatmu merasakan seperti yang pernah aku rasakan beberapa tahun yang lalu." Diana pun tersenyum penuh arti. Diana pun mengelus perutnya yang sudah membesar, lalu Diana melempar surat cerai itu ke sembarangan arah kemudian meninggalkan rumah Hendra untuk pergi ke suatu tempat. Di sebuah mansion yang megah dengan nuansa Eropa bak kerajaan dalam dongeng.
Kenzo sedang bersembunyi dari semua pengawal dedinya yang kini sedang sibuk mencarinya. Karena tubuhnya yang mungil membuat semua orang kesulitan untuk menemukannya dengan cepat. Kenzo menatap coklat yang diberikan oleh Mila padanya tempo hari. Ia menyimpan coklat itu dengan sangat hati-hati. "Momi," ucap Kenzo lirih sambil mengelap air matanya. Pertemuan pertamanya dengan seorang wanita muda di taman itu membuat perasaan lain di hati Kenzo. Ia merasakan rasanya kasih sayang seorang ibu saat wanita itu mengelus rambutnya dan berkata dengan suara lembut padanya. Itulah yang selalu Kenzo rindukan selama ini. Kenzo berharap akan bertemu lagi dengan Mila. "Momi, aku ingin bertemu denganmu." Kenzo berbisik kepada bungkus coklat yang berada di tangannya saat ini. Tok, tok, tok. Kenzo buka pintunya. "Aku tahu kau ada di dalam sana," ucap Ravin sambil terus mengetuk pintu itu dari luar. "Kenzo, buka pintunya atau aku akan mendobraknya sekarang juga," ancam Ravindra. Sedangkan Kenzo yang mendengar suara dedinya hanya diam. Dan tak melakukan apapun yang diperintahkan oleh dedinya, Kenzo hanya menatap sekilas pada pintu yang diketuk dengan keras oleh Ravindra. "Kenzo, jangan membuat batas kesabaranku habis. Cepat buka pintunya," tegas Ravindra pada putra kecilnya. Karena lama menunggu dan tidak ada jawaban apapun dari dalam ruangan itu, Ravindra pun memutuskan untuk mendobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Lalu ia pun mulai mencari keberadaan putra kecilnya di ruangan itu. Ravindra menyusuri ruangan itu sampai pandangan matanya melihat putra kecilnya tergeletak di atas lantai dan sedang tertidur pulas di bawah kursi. Dengan cepat Ravindra pun mengangkat tubuh putranya dan membawanya ke kamar milik Kenzo. Setelah sampai, Ravindra pun menidurkan putranya dengan perlahan agar Kenzo tidak merasa terganggu olehnya. Ravindra juga menyelimuti seluruh tubuh putranya. Sejenak Ravindra menatap wajah putranya yang sedikit mirip dengan mendiang istrinya yang sangat begitu Ravindra cintai. Perjuangannya untuk melahirkan penerus keluarga Adiaksa membuat sang istri yang sangat begitu ia cintai harus kehilangan nyawanya. Dan sampai saat ini belum ada siapapun yang bisa menggantikan posisi istrinya di hati Ravin. Bahkan ia sendiri yang menutup hatinya untuk wanita lain. Karena bagi Ravin hanya mendiang istrinya lah yang bertahta di dalam hatinya untuk selamanya. Setelah cukup memandang wajah putranya, Ravindra memilih untuk pergi dari kamar Kenzo, karena semakin lama ia memandang wajah putranya maka ia akan semakin merindukan almarhumah istrinya. Kenzo membuka matanya saat mendengar suara pintu tertutup dan menyimpan kotak coklat itu di bawah bantalnya. Kemudian ia pun turun dari tempat tidurnya melihat ke arah jendela menatap mobil dedinya yang keluar dari halaman mansion. Dengan cepat Kenzo pun berlari keluar dari kamarnya mencari keberadaan sang nenek. "Grandma, Grandma," teriak Kenzo sambil berlari mencari grandmanya. "Grandma di sini sayang," ucap wanita parubaya sambil menghampiri cucu kesayangannya. "Anak tampan, kemarilah." Kenzo pun berlari menghampiri Nyonya Renata yang sudah merentangkan kedua tangannya. "Ah, cucu tampanku, kemana saja kau hari ini? Kami semua sibuk mencarimu, dan tadi dedimu bilang kau sedang tidur. Apa kau menipunya lagi?" tanya Nyonya Renata sambil mencolek hidung mancung Kenzo. Kenzo hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Jadi cucu kesayanganku mau melakukan apa lagi sekarang?" tanya Nyonya Renata. "Taman," ucap Kenzo singkat sambil menarik tangan grandmanya. Oke, tunggu sebentar sayang." Namun Kenzo terus menarik tangan Nyonya Renata dengan sangat tidak sabaran. Seperti biasa Kenzo akan mengajak Nyonya Renata untuk datang ke taman itu dan menghabiskan waktu hanya untuk menunggu wanita yang dipanggilnya sebagai Momi. Sejauh ini Nyonya Renata belum bisa menemukan siapa wanita yang dimaksud oleh cucunya, karena Pak Lim belum juga memberikan laporan kepadanya sampai saat ini.